Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk minggu ke-6 sampai ke-7, di mana presentasi kami itu tentang analisis strategis bisnis sepatu berbasis data mining dan regresi linear. Di sini kami beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri Joshua Emmanuel Nathanael Pasaribu dengan NIM 10 20 22 7 271. Saya Firdaus Salami dengan NIM 10 20 22 30403. Boleh next. Oke, yang boleh bertugas. Baik, di sini saya akan membahas tentang business understanding-nya. Jadi business understanding itu mencakup identifikasi masalah atau tujuan bisnis yang ingin dicapai, lalu menerjemahkannya ke dalam bentuk data mining. Jadi bukan cuma soal mengolah data, tapi juga memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu punya manfaat untuk bisnis. Nah, dalam konteks ini itu adalah tentang bisnis sepatu. Jadi kaitannya sama data penjual sepatu dan lain sebagainya gitu. Itu kita next. Nah, aspek yang dipengaruhi itu apa aja? Yang pertama, strategi penetapan harga itu menentukan harga optimal berdasarkan tren diskon. Lalu yang kedua, dari segi analisis preferensi pelanggan, itu mengetahui warna dan ukuran yang paling diminati. Yang ketiga, itu efektivitas promosi, itu mengatur seberapa besar dampak diskon terhadap harga penjualan. Terus segmentasi pasar itu memahami perbedaan preferensi berdasarkan kategori sepatu tertentu. Baik, di sini ada data understanding, di mana data understanding ini adalah tahapan di mana kita mulai berkenalan dengan data yang akan digunakan, di mana kita akan mengumpulkan, baru mengeksplorasi dan mengevaluasi kualitas data untuk memastikan bahwa data tersebut cocok dan siap dipakai untuk dianalisis lebih lanjut. Boleh next. Nah, di dalam data understanding ini terdapat dataset memiliki 5.679 entry dan 5 kolom, di mana dalam data yang kita ambil ada brand, yaitu nama merek sepatu, ada color yang di mana warna sepatu tersebut, ada size untuk ukuran sepatu, ada price untuk harga asli sebelum diskon, dan overprice di mana harga setelah diskon. Boleh next. Nah, selanjutnya ada data preparation, di mana data preparation ini merupakan proses yang menyiapkan data mentah agar siap digunakan untuk analisis atau pemodelan, di mana pada proses ini mencangkup pengumpulan, pembersihan, transformasi, integrasi, dan validasi data untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan sudah akurat, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, tahapan ini sangat penting karena kualitasnya data yang baik akan menghasilkan analisis atau model yang lebih andal dan tepat sasaran. Boleh next. Nah, di dalam data itu terdapat data cleaning, di mana data cleaning yaitu yang pertama menghapus duplikasi data jika ada. Contohnya seperti nanti yang akan saya tunjukkan. Yang berikutnya ada memeriksa data kosong atau anomali dalam setiap kelompok. Yang berikutnya ada mengubah kolom size atau string ke numerik untuk keperluan analisis lebih lanjut. Dan yang terakhir memastikan harga diskon, overprice atau tidak lebih tinggi dari harga asli atau price. Boleh next. Nah, di sini ada contoh data cleaning di mana di sebelah kiri itu data baru dan hasil sebelumnya sudah dibuatkan, dan sebelah kanannya adalah hasil sesudah yang setelah kita buat data cleaningnya. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada data integration, di mana data integration adalah proses yang menggabungkan data dari berbagai sumber agar lebih lengkap dan berguna dalam analisis. Nah, di dalam itu ada dua metode utama dalam data integration, di mana ada resolver redundancy sama migrate, di mana yang pertama itu menghapus data yang duplikat atau yang memiliki informasi yang sama di berbagai sumber. Sedangkan yang satunya lagi yaitu menggabungkan beberapa dataset berdasarkan atribut yang sama untuk memperkaya informasi tersebut. Boleh next. Nah, di dalam data integration sendiri udah yang saya jelaskan tadi, di sini ada contohnya dan hasilnya ada di bawahnya.
Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada data reduction, di mana pada data ini itu mengecilkan data biar lebih ringan untuk diproses tanpa menghilangkan esensi informasinya. Ada beberapa caranya, yaitu ada tiga, di mana ada feature selection, ada data sampling, dan aggregation, di mana ketiganya ini yaitu menghilangkan kolom yang nggak terlalu penting. Misalnya kalau cuma analisis harga, bisa hapus kolom color dan brand. Berikutnya ada data sampling, di mana kita hanya mengambil sebagian data aja untuk membuat analisis biar lebih cepat. Dan yang terakhir itu yang menggabungin data dengan metode agresi seperti rata-rata, median, dan modus. Boleh di next. Nah, berikut ini adalah contoh dari data reduction menggunakan eh, dengan kita, yang dimana hasilnya ada di bawah. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada data transformation, di mana pada proses ini kita akan ubah format atau struktur data biar lebih gampang dianalisis. Dan beberapa caranya yang kita pakai ada dua, di mana feature engineering, di mana nambahin kolom baru berdasarkan data yang ada, misalnya presentation discount. Dan ada normalization atau scaling, di mana standarisasi nilai biar lebih seragam. Misalnya nih harga yang beda jauh bisa dinormalisasi. Boleh di next. Nah, di sini ada data transformation dan hasilnya ada di bawahnya. Berikutnya boleh di next. Oke, lanjut lagi ke yang bertugas. Baik, selanjutnya di sini ada modeling. Modeling itu adalah tahapan dalam proses data mining di mana kita membangun model prediktif menggunakan data yang sudah dibersihkan. Model ini dibuat untuk mengidentifikasi pola lalu membuat prediksi sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan karena ini berbasis data gitu. Lalu di sini ada beberapa teknik modeling ya. Pertama ada cluster, itu dia mengelompokkan data tanpa label. Lalu ada classification, itu mengklasifikasi data ke dalam kategori tertentu. Lalu ada regresi. Regresi ini adalah teknik modeling yang kita pilih. Itu dia bisa memprediksi nilai continue. Nilai continue itu adalah nilai yang seiring waktu itu bisa berubah, jadi dia dinamis. Lalu ada association rules, ya itu adalah menemukan hubungan antar item. Nah, kalau untuk clustering sendiri itu cocoknya adalah untuk segmentasi pasar berdasarkan ukuran brand atau besaran harga. Untuk classification, dia cocoknya itu adalah untuk memprediksi apakah sepatu itu termasuk diskon besar atau diskon kecil. Lalu regresi ini adalah memprediksi harga berdasarkan fitur seperti brand, ukuran, atau diskon. Karena itu yang kita bahas. Lalu ada kalau yang association rules, dia cocoknya adalah untuk mencari pola brand A warna merah sering muncul bersama ukuran 42, misalnya kayak gitu. Nah, untuk alasannya sendiri, kenapa sih kita memilih tadi regresi linear? Di sini ada tiga. Yang pertama itu dari segi tujuan bisnisnya selaras. Jadi datasetnya itu fokus pada harga dan diskon. Jadi regresi linear atau regression itu cocok untuk memprediksi harga jual ideal berdasarkan atribut produk. Yang kedua, dari segi data numerik itu dominan, seperti kolom size, price, dan overprice adalah numerik, sehingga sesuai untuk model regresi. Lalu yang ketiga itu implementasinya mudah dan efektif. Ya, linear regression atau decision tree regression itu bisa langsung diuji tanpa preprocessing yang terlalu kompleks. Lalu yang terakhir kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan terhadap dataset produk ini dapat disimpulkan bahwa data ini memiliki potensi besar untuk memberikan wawasan bisnis, terutama dalam strategi penetapan harga, analisis preferensi pelanggan, dan efektivitas promosi. Proses data cleaning itu membantu memastikan keakuratan data dengan menghapus, duplikasi, dan memperbaiki format data. Meskipun data integration tidak dapat diterapkan karena tidak ada dataset yang tersedia, teknik data reduction dan data transformation telah dilakukan untuk menyederhanakan
serta meningkatkan kualitas data. Dan juga pada teknik modeling regresi linear itu juga membantu untuk melakukan pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat. Sekian. Oke, sekian hasil dari presentasi kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.